Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita rindukan Dia melawat kehidupan kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa untuk mulai worship at home pada saat sore hari ini. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas rahmat-Mu, kasih karunia-Mu yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami rindu ya Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Karena kami rindu Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh mengalami lawatan-Mu, mengalami sukacita yang besar di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami. Ibadah kami worship at home dari awal sampai pada akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu. Haleluya. Oh, katakan, ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, sama makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan, ku berdiri di tengah umat-Mu. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Oh, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Oh, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba.
Haleluya, di dalam nama Yesus kami siap memuji mengagungkan nama-Mu. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yeah. Yeah. Oh, oh. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Dia, Raja kita yang luar biasa. Oh yeah. Woo. Yeah, yeah, yeah. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Haleluya. Yeah. Katakan langit dan bumi, come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Yeah, yeah. Oh, oh. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Come on. Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi katakan, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Semua hanya Engkaulah Tuhan kami, Raja kami yang luar biasa. Biar langit dan bumi selalu memuji Engkau Tuhan. Umat-Mu senantiasa memuji Engkau. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji Engkau, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Oh yeah, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa.
sore bagi Tuhan. Dan biarlah kita bangkit menyerukan nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang perkasa. Haleluya. Yeah. Oh, yeah. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh yeah, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari bangkit serukan nama Yesus. Come on. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Haleluya, Dia yang layak terima sembah dan pujian kita. Dia yang luar biasa, Dia yang agung, Dia yang mulia. Haleluya. Bagi Yesus yang duduk di tahta, beri puji, beri hormat, beri hormat. Bagi Yesus yang duduk di tahta, Engkau berkuasa, berkuasa, mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
hormat bagi Yesus yang duduk di tanda berkuasa, mulia segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Katakan haleluya. Oh ya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Sing haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, oh sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, oh Yesus. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya, ku sembah Engkau Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus, biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami yang luar biasa. Tuhan kami Yesus, Engkau yang perkasa. Biarlah setiap kami menaikkan pujian yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Irabarabaya syaralarabaya se. Haleluya. Irabarabaya syaralararararabaya se. Irabarabarabarabaya se. Haleluya. Oh Jesus. Irabarabaya syaralararararabaya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Biarlah setiap kami mengalami jamahan-Mu, biarlah setiap kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Haleluya, mari jamah setiap kami, lawat kami lebih lagi ya Bapa. Haleluya. Haleluya, Jesus. Oh Jesus, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan. Jadilah, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu, kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan. Kepada hamba yang memang firman Tuhan, persilakan. Kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Haleluya Jesus, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini. Kurabaya syada. Kasih karunia Tuhan berlaku atas kami. Amin. Kehadiran Tuhan hadir untuk memberkati kami. Amin, amin. Kami bersyukur untuk persekutuan bahkan ibadah kami pada malam ini. Yes, my Jesus. Mari Tuhan berbicara dalam komunitas ini. Sampaikan maksud dan pesan-Mu. Dan biarlah Roh menolong kami untuk menangkap pesan Tuhan. Ya, Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyambut firman Tuhan malam hari ini. ya. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam. Komunitas kembali Worship at Home. Mari malam hari ini kita kembali belajar lagi tentang satu tema pada malam hari ini yang saya beri judul bukan kata-kata orang atau bukan perkataan orang, bukan kata-kata orang menyatakan sesuatu kepada kita saja, tetapi setiap kita harus mengalami. Baik apapun yang kita dengar orang berbicara, kita juga harus bisa dapat mengalaminya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan baca perikop bagian ini. Mari kita perhatikan dari Ayub pasal 42 dengan judul bukan kata orang. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Mari kita lihat dari pasal 42 ayat yang pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kisah ini luar biasa dan kita sering sudah mendengarnya dan kita juga mempelajarinya, mengikutinya dan lebih banyak telah mengetahuinya. Dan saya memberi judul juga bahwa melihat menyoroti tentang perkataan atau tentang kata-kata orang, tentang dialog, tentang perdebatan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita mendengar tentang tempat wisata. Saudara dan saya, kita mendengar tempat-tempat wisata. Kita yang suka traveling, kita yang suka pergi ke tempat-tempat wisata. Salah satu contoh, saya mengambil contoh tempat wisata. Kita bisa tahu itu dari media sosial, kita bisa dengar itu dari cerita orang, ataupun dari buku-buku panduan tentang wisata mengenai tempat-tempat wisata tertentu yang belum pernah kita pergi ke sana. Kita belum pernah mengunjungi tempat-tempat yang diceritakan oleh orang-orang atau yang kita tahu dari media atau dari buku-buku panduan wisata. Jadi kita tahu tentang tempat itu hanya dari kata orang. Kita tahu tempat itu yang belum pernah kita sampai ke sana dan mengalaminya hanya dari kata orang. Hanya saja semuanya itu adalah sebatas katanya. Dengarkan baik-baik. Semua yang kita belum alami hanya sebatas katanya. Sebab kita belum mengalaminya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pengetahuan kita terbatas pada informasi yang kita terima. Sekali lagi saya ulangi, pengetahuan kita terbatas pada informasi yang kita terima. Bisa saja informasi itu tidak jelas, bisa saja informasi itu salah, bisa saja informasi itu kurang tepat, bisa saja juga informasi itu tidak lengkap. Jadi pengetahuan kita sangat terbatas pada informasi yang kita terima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa apa yang kita telah baca tadi itu memberikan kesan, pengertian kepada kita, pemahaman kepada kita bahwa Ayub adalah salah satu contoh orang yang saleh, salah satu contoh orang yang beriman. Karena di dalam Ayub pasal yang pertama, coba kita baca Ayub pertama ayat yang pertama. Ayub pasal 1 ayat yang pertama berkata demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu informasi bahwa inilah contoh orang yang beriman. Inilah salah satu contoh orang yang percaya, orang saleh. Nah, Ayub mengalami gelombang, tetapi Alkitab mengisahkan ketika kita baca seterusnya dari pasal 1, 2, 3 dan sampai pasal yang terakhir, kita melihat bahwa apa yang terjadi bagi Ayub. Dia mengalami gelombang, bahkan badai kehidupan yang begitu besar. Hidupnya seakan-akan terhempas. Nah, saudara lihat, perhatikan betul. Kalau kita baca, kita lihat.
Nah, Ayub mengalami ancaman gelombang ataupun boleh dikata itu badai yang menghempas hidupnya. Padahal orang ini terkaya di negerinya, di zamannya. Orang yang begitu memiliki segala sesuatu. Kaya dikatakan bahwa dalam pasal yang kedua ataupun saudara lihat di sana, dikatakan bahwa dia ini terkaya dari semua orang di sebelah timur. Namun badai itu datang dan menghancurkan semuanya. Coba kita baca di pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Nah, pasal 2 ayat 12 berkata, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring, mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ayat 13. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Siapa itu mereka? Ketiga sahabatnya yang datang mengunjungi dia. Ketika mendengar bahwa Ayub mengalami badai dalam kehidupannya. Ayub mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Ayub mengalami gelombang yang dahsyat dalam hidupnya. Ayub mengalami kehancuran segala-galanya. Karena itu ketiga rekannya yaitu Elifas, Bildad dan Sofar ketika mendengar peristiwa yang menimpa Ayub, mereka datang berempati untuk mengunjunginya dengan tujuan memberikan dia kekuatan dan penghiburan. Kita lihat di sana. Jadi kunjungan ketiga sahabat itu yang tadi kita baca mengambil bagian yaitu Elifas, Bildad dan Sofar datang mengunjungi Ayub, turut merasakan apa yang dialaminya, mau mencoba untuk menghiburnya, mau mencoba untuk memberikan dia kekuatan, dan mereka hadir. Dan Alkitab berkata bahwa mereka datang dan mengoyakkan jubahnya atau bajunya dan mengenakan debu di kepala, duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam tanpa perkataan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan kunjungan ketiga orang sahabat ini, mereka datang dengan tujuan untuk mengucapkan belasungkawa dan menghibur Ayub, duduk bersama-sama dengan dia. Ingat tujuan mereka datang, mengucapkan belasungkawa karena musibah yang terjadi. Semua harta kekayaannya ludes dan juga termasuk anak-anaknya yang meninggal dalam musibah itu. Nah, inilah kita melihat bahwa bagaimana orang-orang yang berempati datang bukan saja mendengar berita, tapi datang dan mengalami. Dan mereka berkata, mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Nah, mendengar ketika mereka duduk bersama-sama dan mulai duduk selama 7 hari 7 malam. Dan setelah itu ada gejolak yang timbul. Ada pemikiran-pemikiran di dalam ketiga sahabatnya. Tapi juga ada perasaan yang tumbuh, ada pemikiran yang bergejolak, ada pemahaman yang mulai bergejolak dan mengganggu pikiran Ayub. Dan setelah 7 hari 7 malam, maka berbicaralah Ayub. Apa yang Ayub katakan? Keluh kesahnya kepada Tuhan. Mengapa ia berkeluh kesah? Karena penderitaannya. Saudara bayangkan, anak-anaknya, hartanya, semuanya ludes. Semuanya lenyap dalam hitungan waktu yang begitu singkat. Bahkan bukan saja itu, dia sendiri pun juga ditimpa
oleh penyakit borok dan duduk menggaruk tubuhnya dengan sekeping beling. Dan saudara perhatikan dan melihat penderitaan itu, teman-temannya datang untuk menghibur dia. Nah, hari yang ketujuh mendengar keluh kesah Ayub. Saya yakin, saya percaya, saya sadar, saya mengerti. Ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita memiliki segala sesuatu, ketika kita menikmati segala sesuatu, kita tidak pernah membayangkan bahwa tantangannya nanti akan terjadi seperti apa. Mungkin kita santai, kita menikmatinya dan tidak membayangkan sesuatu yang begitu luar biasa akan terjadi. Dan kita tentu pasti kalau sampai pada titik di mana kita mengalami kehancuran, maka juga muncul pemikiran-pemikiran yang sama. Kalau kita salah, mungkin kita akan mengakui kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak salah, maka kita akan mencoba untuk membela diri. Bahkan pun juga mencoba untuk mempersalahkan pihak lain yang menjadi penyebab utama kita mengalami penderitaan. Ini manusiawi. Ketika orang sukses tidak memikirkan apa-apa. Tetapi begitu jatuh, begitu menderita, begitu kesengsaraan datang, dia mulai berpikir, apa yang menjadi masalah? Penyebabnya apa? Kalau aku salah, ya mungkin aku terima. Tapi kalau aku tidak salah, why? Kenapa? Dan mulai mempersalahkan yang sana, yang itu, yang ini. Dari mendengar keluh kesah Ayub, Ayub mulai berkeluh kesah, menceritakan tentang kehadirannya di dalam dunia. Saudara lihat kalau keluh kesah Ayub. Yang pertama ia mengungkapkan kepada teman-temannya dan orang-orang yang mendengarnya. Bahkan kita yang membacanya mengerti bahwa ia mengutuki hari kelahirannya. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa bersyukur kalau dia hadir di dalam dunia ini. Dia mengatakan, mengapa aku lahir? Kenapa aku begini dan begitu? Kenapa aku ada di dalam dunia? Mengapa ibuku mengandung aku dan seterusnya dan sebagainya. Keluh kesah dan mempersalahkan hidupnya sendiri. Ia curhat, mengutuki dan menyesal tentang hari kelahirannya dan seterusnya. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Karena apa? Tadi kita baca dalam pasal 1 ayat pertama telah menyinggung kepada kita. Bahwa dia merasa dirinya, dia orang saleh. Dia merasa dirinya, dia orang yang suci. Dia merasa dirinya, dia orang yang benar. Tidak melakukan kesalahan. Bahkan setia kepada Tuhan. Tetapi mengapa hal itu terjadi dalam perjalanan hidupnya? Tentu itu yang tadi saya ungkapkan. Bahwa jika Bapak Ibu Saudara dan saya merasakan bahwa kita dalam posisi yang benar. Kita dalam posisi yang baik-baik saja. Tetapi kita mengalami musibah. Tiba-tiba kita mengalami kehancuran. Kita tentu bertanya, apa yang menyebabkannya? Apa salah saya? Apa dosa saya? Apa pelanggaran saya? Apa kesalahan saya? Tapi kalau kita tidak temukan, maka kita cenderung mempersalahkan orang lain. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita melihat dan belajar dari seorang yang bernama Ayub. Ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena itu ia menyesali kenapa ia ada dalam dunia ini. Ketika orang sukses dan memiliki segala sesuatu, keinginannya apa yang dia nikmati, ia tidak menyesali kelahiran dan keberadaannya. Ketika orang jatuh susah mulai salahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk supaya mengantisipasi. Kita belajar supaya selalu waspada. Kita belajar supaya selalu tetap berhubungan dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa membaca apa yang nanti akan terjadi kemudian setelah kita berjalan dalam perjalanan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, ketiga sahabat yang mendengar keluh kesah Ayub mulai memberi tanggapan.
ketika mendengar keluh kesahnya akan timbul pemikiran masing-masing. Karena tentu setiap orang yang mendengarkan keluh kesah ataupun apa yang kepedihan yang saudara ungkapkan, saya ungkapkan. Ada sekian orang yang mendengarkannya tentu mempunyai tanggapan masing-masing. Tentu setiap orang mendengar sesuatu punya pemikirannya sendiri-sendiri. Dan ketiga sahabatnya mulai memberikan tanggapan. Pada mulanya mereka datang dengan tujuan mau mengucapkan belasungkawa dan juga mau menghibur dia. Saudara lihat, mereka datang dengan tujuan mengucapkan belasungkawa dan memberikan penghiburan bagi dia. Tetapi dari dialog yang terjadi kita lihat, ternyata bukan saja datang untuk mengucapkan belasungkawa dan memberikan penghiburan, justru sebaliknya dari keluh kesah Ayub, maka ketiga sahabatnya mulai memberikan tanggapan-tanggapan. Dan tanggapan mereka itu cenderung, saudara ingat, tanggapan mereka itu cenderung mempersalahkan Ayub. Cenderung untuk memvonis dia sesuai dengan pandangan masing-masing. Mereka menegur, mengoreksi, menuduh, menyalahkan. Mereka berbicara tentang Tuhan yang mereka kenal dan Ayub mendengarkannya. Ketiga sahabatnya ini berbicara tentang Tuhan juga. Dan mereka melihat dari apa yang dialami oleh Ayub. Mereka mendengar keluh kesahnya dan mereka memberi tanggapan untuk mengoreksi hidupnya Ayub itu. Elifas berkata atau mencoba untuk menegur Ayub tentang kata-katanya. Bildad berbicara tentang keadilan hukuman Allah. Sofar mengajukan atau menganjurkan kepada Ayub untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan bertobat. Nah, Elifas kembali menyuruhnya dia untuk bertobat. Ayub sendiri terus membela dirinya. Bagaimana pembelaan Ayub ketika saudara melihat bahwa teman-temannya menuduh dia? Teman-temannya memvonis dia, teman-temannya menegur dia, teman-temannya menasihati dia. Nah, saudara tahu bahwa timbullah perdebatan, timbullah dialog, timbullah tanya jawab, timbullah perbantahan. Dan Ayub tetap mempertahankan prinsipnya bahwa dia tidak bersalah. Tetapi dari banyaknya berbicara, akhirnya juga ada kata-kata yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mesti belajar. Kita perhatikan betul bahwa orang yang banyak berbicara, orang yang selalu condong untuk membela diri dan terlalu banyak berbicara, akhirnya juga ada kata-kata yang salah diucapkan. Ada statement, ada pernyataan-pernyataan yang mungkin juga memojokkan dirinya sendiri, bahkan juga menyinggung perasaan orang lain, bahkan juga menyakitkan pasangannya ataupun juga orang lain. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari memahami kondisi ini. Saudara lihat kalau baca ikuti perdebatan dialog antara Ayub dan ketiga temannya ini. Luar biasa. Tapi pada prinsipnya, pada intinya mereka tetap mengoreksi dan menuduh bahwa Ayub bersalah. Ayub berkata, aku tidak bersalah. Dan seolah-olah mereka melihat bahwa ia membenarkan dirinya melebihi Tuhan. Dan mereka berkata, engkau tidak tahu tentang apa yang Tuhan buat. Sebab rancangan Allah itu pasti ya dan amin. Kalau Tuhan mengizinkan engkau menderita, Tuhan melakukan ini kepadamu,
Tuhan melakukan hal yang buruk kepadamu atau izinkan itu terjadi, pasti engkau bersalah. Ayub berkata, aku tidak bersalah. Bapak Ibu Saudara. Dan Ayub selalu Alkitab berkata mengadakan pembelaan dirinya. Kita lihat pasal 16 ayat 1 dan 3. Kita baca pasal 16 ayat 1 dan 3. Pasal 16 ayat 1, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Bapak Ibu, dia menjawab teman-temannya bahwa mereka datang bukan untuk mengucapkan belasungkawa dan penghibur, tetapi akhirnya menuduh dia untuk bersalah dengan kata-kata yang mendiskreditkan dia, yang memojokkan dia bersalah. Coba pasal 16 ayat 20. Pasal 16 ayat 20, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Jadi lihat ini, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Tuhan, ke arah Allah, namun mataku, pemikiranku, hatiku, pemahamanku tertuju kepada Allah, mataku menengadah sambil menangis. Ayat 19. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Ya Bapak Ibu Saudara, inilah pembelaan Ayub. Ini prinsip bahwa dia tidak bersalah sampai ia mengungkapkan bahwa saksinya adalah Tuhan. Saksi pembelanya adalah Tuhan. Bahwa dia tidak bersalah. Terus dia mengungkapkan itu. Bapak Ibu Saudara, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dan apa yang dialog yang terjadi, perkataan yang terjadi, diskusi yang terjadi, perdebatan yang terjadi. Yang lain menuduh, tapi yang lain membenarkan diri. Dan sekarang waktunya Tuhan menjawab. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kita baca pasal 38 ayat 4. Pasal 38 ayatnya yang keempat. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Tuhan menjawab Ayub. Di dalam badai. Di dalam badai, ketika badai itu datang, Tuhan berbicara kepada Ayub. Ketika badai itu datang, ada Tuhan di dalam badai. Tuhan menjawab Ayub. Bertemu muka, bertemu di dalam imajinasi, pemikiran, keyakinan. Bertemu langsung dengan Tuhan. Di dalam badai Allah menjawab Ayub. Pasal 38 ayat 4 dikatakan. Ayat yang bagi ayat 4 itu saja saya bacakan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Satu ayat itu saja. Kalau saudara baca seluruh pasal 38, 39 terusnya. Saudara melihat bahwa Tuhan berkata di manakah engkau. Tuhan berkata aku yang menciptakan dan seterusnya. Allah menjawab cukup banyak untuk menentang Ayub. Dan oleh karena itu di ayat yang tadi kita baca pasal 42 ayat 55 dan 6. Pasal 42 ayat 5 dan 6. Ketika Allah menjawab Ayub di dalam badai. Ketika Ayub mendengar suara Tuhan, tidak lagi mendengar suara tetangganya, tidak lagi mendengar suara temannya,
Tidak lagi mendengar suara orang yang ada di sekitarnya. Tidak lagi mendengar suara lawannya. Tidak mendengar lagi suara musuhnya. Tidak mendengar lagi suara orang-orang yang membencinya ataupun demikian. Tidak mendengar lagi suara orang yang tidak sependapat dengannya. Tetapi saatnya mendengar suara Tuhan. Ketika Ayub mendengar suara Tuhan dan Tuhan mulai menjawab Ayub. Tuhan menjawab Ayub sekaligus dengan memberikan pengertian dan pertanyaan kepada Ayub. Tentang apa yang dipertahankannya, tentang apa yang dikata-katanya, tentang apa yang diucapkan juga oleh ketiga temannya. Disitulah jawaban Tuhan kepada Ayub. Karena itu 42 pasal ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari awal saya katakan, jika saudara tidak tahu tempat di mana saudara pergi untuk berwisata, orang bercerita dan saudara cuma mendengar dari kata orang. Saudara harus cuma mengetahuinya dari media ataupun juga dari informasi yang lain. Tetapi ketika saudara mengalaminya sendiri, baru saudara tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin juga orang lain bisa bercerita tentang satu figur atau pribadi yang lain. Saudara hanya mendengar. Karena semuanya sebatas apa kata orang. Hanya sebatas kata-kata saja. Ketika kita mengalami sesuatu secara langsung, baru kita mengerti. Ketika kita berjumpa dengan pribadi yang dibicarakan, baru kita memahami. Ketika kita datang di tempat yang dulunya kita hanya mendengar kata orang, tapi ketika kita mengalaminya, baru kita tahu. Ketika Tuhan berbicara dengan bertemu dengan Ayub dalam badai dan mulai menjawab Ayub. Dan menantang dia untuk mengerti bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya dan hidup teman-temannya. Hidup manusia, hidup saudara dan hidup saya. Karena itu jangan berdebat dengan pikiran, dengan logika, dengan pemahaman kita tentang Tuhan. Tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, di dalam sebuah paket rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Jika saudara orang saleh, orang benar dan orang jujur. Tetapi ketika saudara mengalami sesuatu yang bagi saudara mungkin itu buruk atau menghancurkan. Tetap mempercayai Tuhan. Tetap memandang Tuhan. Bahwa Allah punya rancangan tersendiri dalam hidup saudara. Dan tentu ada yang lebih baik Tuhan mau nyatakan bagi kita. Tetapi tidak melalui jalan yang nikmat. Tidak melalui jalan yang gampangan saja. Tetapi melalui tantangan. Bahkan lebih banyak melalui kesukaran hidup. Ataupun penderitaan. Jadi kita melihat ayat 6 berkata demikian dalam pasal 42. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mengakui. Tidak sekedar mengakui. Tidak sekedar memandang Tuhan. Tapi keluar sebuah sikap pernyataan. Kata-kata diungkapkan. Mencabut perkataanku. Perkataan apa? Perkataan yang banyak terjadi ketika berdialog, mempertahankan, membela diri dengan teman-temannya. Perkataan kata-kata yang banyak tentu itu Ayub mencabutnya. Karena teman-temannya juga menuduh dia. Bapak ibu saudara kita melihat. Jadi Ayub mengakui bahwa dari kata orang yang bercerita tentang Tuhan. Tapi sekarang berhadapan muka dengan muka. Bertemu Tuhan. Mendengar Tuhan berbicara langsung kepadanya. Dan dia mengerti. Kalau dia memahami. Dan dia berkata dan mengakui.
Aku mengakuinya bahwa dulu aku mengenal Engkau dari kata orang. Tapi sekarang aku mengalami Engkau secara pribadi. Karena aku mengalami Engkau, aku menyadari bahwa aku perlu pemulihan. Aku bertemu Engkau, aku menyadari bahwa pemahamanku tentang Engkau masih kurang, masih belum sempurna, masih belum lengkap, bahkan sangat minim. Aku bertemu Engkau, aku menyadari bahwa aku masih punya banyak kekurangan, masih punya kelemahan, masih punya keterbatasan. Aku bertemu Engkau Tuhan, aku menyadari bahwa aku tidak ada apa-apanya. Aku bertemu Engkau, aku menyadari bahwa Engkau mencintaiku, Engkau mengasihiku, dan Engkau datang kepadaku untuk membawa aku ke dalam jalan dan rancangan-Mu. Jadi Tuhan mengasihi Ayub. Karena itu ia menjawab Ayub. Dan Ayub berkata, aku mencabut perkataanku, menyesali, ada timbul penyesalan dalam dirinya. Pengakuan penyesalan dalam dirinya. Dan sikap kerendahan diri, kerendahan hati dilakukan dengan pengakuan itu. Karena itu Tuhan memulihkan Ayub. Jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu pertama melalui penderitaan. Bisa melalui pengakuan dan melalui pengakuan dosa dan penyesalan. Ketiga, dibenarkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, jadi berkat bagi orang lain. Dan yang kelima, diberkati lebih banyak daripada waktu sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kita untuk memahami perjalanan hidup ini. Jika saudara setia kepada Tuhan, tetaplah setia. Saudara mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Saudara beribadah kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Usaha saudara diberkati Tuhan, tetap saudara setia. Namun jika saudara mengalami badai kehidupan, seakan-akan menghempaskan hidupmu, jangan gentar. Karena Allah punya rancangan untuk memberkati engkau melalui tantangan yang terjadi. Seperti Ayub, keadaannya dipulihkan 2 kali lipat dari kondisi semulanya. Tuhan memberkati kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan malam hari ini kepada kami. Sebuah pesan yang dilepaskan bahwa iman percaya kami tidak bersandar kepada apa kata orang. Atau iman bersandar kepada Engkau Tuhan tidak sebatas firman yang kami dengar. Kalau kami dengar, kami mengamininya. Tapi kami juga berdoa dan berjuang sungguh-sungguh untuk perjumpaan pribadi dengan Engkau. Untuk bertemu dengan Engkau, mendengar Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Mengenal Engkau dengan pasti dan benar. Supaya kami tahu bahwa apa yang kami memahaminya tentang Engkau itu benar, ya dan amin. Tuhan tolong kami supaya kami menjaga bibir, mulut, lidah kami dalam berkata-kata tentang Engkau. Kami menjaga sikap kami ketika kami dituduh ataupun dibuli oleh orang lain, kami tetap berpandangan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kami semua malam hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang tawar hati mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Pertolongan datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Dan lewat pelayanan kasih daripada Roh Kudus, mengikat dan mempersatukan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.